Saraswati adalah simbol Dewi ilmu pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan yang melambangkan aspek feminim atau energi pengetahuan yang mengalir dan bersih seperti air. Umat Hindu mempercayai Hari Saraswati sebagai turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan keberadaan umat manusia. Diperingati setiap 6 bulan Bali atau 7 bulan kalender nasional, tepatnya Saniscar Umanis Uku Watu Gunung. Dewi Saraswati disimbolkan sebagai seorang dewi yang sangat cantik, duduk di atas teratai dengan berwahanakan seekor angsa atau burung merak, berlengan 4 dengan membawa gitar atau wina dan genitri di kedua tangan kanan, pustaka suci di tangan kiri, dan tangan yang lain memainkan wina atau bermudra. Upacara pada Hari Saraswati, pustaka-pustaka, lontar-lontar, buku-buku, dan alat-alat tulis yang mengandung ajaran atau berguna untuk ajaran agama, kesusilaan, dan sebagainya dibersihkan dan dikumpulkan serta diatur di tempat pemujaan, ruang suci, pemerajan untuk diupacarai. Upacara ini wajib untuk umat Hindu terutama para pamong dan siswa-siswi khususnya, serta pengabdi ilmu pengetahuan pada umumnya. Panganjali. Om Swastiastu.
Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 38. Artinya, tak ada satupun di dunia ini yang dapat menyamai kesucian ilmu pengetahuan. Mereka yang sempurna dalam yoga akan memenuhi dirinya sendiri dalam jiwanya pada waktunya. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Swastiastu. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh Nusantara, dengan saya Ibu Rani Agung dari Pura Wira Satya Akasa Lanut Sulaiman Bandung, kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu peringatan Hari Saraswati di era modern. Tentu di tengah-tengah kita akan hadir sebagai narasumber yaitu Bapak Ketut Wiguna dan juga Ibu Sayu selaku Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kita sepatutnya memperingati Hari Saraswati yang hadir atau datang setiap 6 bulan sekali atau 7 bulan kalender, yaitu di hari Sabtu Kliwon buku Sinte, yaitu kita merayakan Hari Saraswati. Sebagai wujud kita sebagai umat manusia bersyukur atas anugerah dari Ida Sang Hyang Dewi Saraswati, kita dianugerahkan ilmu pengetahuan tidak hanya untuk putra-putri kita yang masih menuntut ilmu pengetahuan masa Brahmacari sampai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, namun semua lini kehidupan, ibu rumah tangga, olahragawan, seniman, semua yang berkegiatan beraktivitas senantiasa seharusnya memohon tuntunan kehadapan Ida Yang Dewi Saraswati agar apa yang kita laksanakan, kegiatan yang kita lakukan dapat berhasil optimal sesuai dengan yang kita lakukan atau yang kita harapkan. Dewi Saraswati memiliki simbol yang begitu banyak, salah satunya sebagai simbol ilmu pengetahuan beliau memegang genitri, yaitu ilmu pengetahuan yang berkesinambungan yang harus kita ilhami, inspirasikan dalam diri kita setiap saat di dalam berkegiatan agar hasilnya optimal. Pemirsa, mari bersama-sama kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Ketut Wiguna tentang memperingati Hari Saraswati di era modern. Om Swastiastu, umat sedharma di seluruh tanah air yang berbahagia. Pada mimbar agama Hindu kali ini, saya akan membawakan pesan Dharma dengan tema memaknai perayaan Hari Suci Saraswati di era modern. Umat sedharma di seluruh tanah air, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu hal yang paling esensial di dalam kehidupan kita adalah membangun sebuah nilai. Dalam membangun sebuah nilai, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting. Umat sedharma dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini, kita juga selalu diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, evolusi kehidupan kita tidak berhenti sampai saat ini. Sejak kelahiran kita mengalami proses degradasi dari
kehidupan kita sebelumnya menuju kepada kehidupan saat ini yang dari waktu ke waktu harus kita tingkatkan kualitasnya. Polusi dari Danawa menjadi Manawa, menjadi Madawa. Nah, dalam proses ini ilmu pengetahuan memegang peranan yang sangat penting. Umat sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini juga kita diingatkan bahwa melalui perayaan Hari Raya Suci Saraswati, pelembagaan ilmu pengetahuan memegang peranan yang sangat penting. Nah, dalam proses pelembagaan ini kita tidak hanya satu harus mengetahui, tetapi juga harus memahami apa itu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kita juga harus melakukannya secara terus-menerus sehingga ilmu pengetahuan ini terwujud menjadi karakter di dalam diri kita. Keempat, ilmu pengetahuan ini juga harus betul-betul kita bisa terapkan, kita manfaatkan dalam kehidupan umat sedharma yang berbahagia. Di dalam Parama Sastra kita, pentingnya ilmu pengetahuan sudah ditekankan di dalam berbagai kitab suci kita. Di dalam Brahma Sutra dikatakan, Satyam Jenanam Anandam. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan adalah pengetahuan, Tuhan adalah kebahagiaan. Di sini kita memahami bahwa pengetahuan sangatlah penting. Di dalam Bhagavad Gita dikatakan, satu, jika kita insan yang berdosa, dengan perahu ilmu pengetahuan, lautan dosa bisa kita seberangi. Di dalam bagian lain Bhagavad Gita juga ditekankan, jika kita menguasai ilmu pengetahuan, maka kita juga akan menguasai rahasia kerja. Jadi dalam bekerja, dalam berkarma dengan pengetahuan, kita dapat terbebaskan dari karma itu sendiri. Bapak, Ibu, umat sedharma, adik-adik di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, bagaimana ilmu pengetahuan memegang peranan penting di dalam era modern menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kehidupan di era modern yang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas persoalan yang begitu multidimensi, dan juga hal-hal yang kita hadapi sehari-hari tidak hanya berupa gelombang informasi, bahkan dikatakan sebagai tsunami informasi, merupakan sesuatu tantangan yang sangat besar bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda di masa yang akan datang. Menguasai ilmu pengetahuan adalah sebuah upaya bagi kita untuk memperkuat kemampuan di dalam diri kita menghadapi berbagai tantangan di zaman modern seperti sekarang ini. Dengan menjadi insan yang berilmu pengetahuan, diharapkan kita semua mampu menghadapi segala risiko yang kita hadapi di zaman modern ini. Umat sedharma dimanapun berada. Sebagai penutup dari mimbar kali ini, sekali lagi, bagaimana Hari Raya Suci Saraswati kita lakukan sehari-hari, bagian dari upaya para pendahulu, para leluhur, orang bijak kita, mengupayakan proses pelembagaan agama, ilmu pengetahuan di dalam agama Hindu. Proses pelembagaan mengandung arti bagaimana ilmu pengetahuan tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami, dilakukan secara terus-menerus, sehingga betul-betul menjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks Trimurti, dengan kita menguasai ilmu pengetahuan, kita di zaman modern ini diharapkan menjadi orang yang memiliki kreativiti. Dengan memiliki kreativiti, kita memiliki kemampuan, kompetensi, sehingga setiap umat Hindu dimanapun berada mampu memenuhi segala kebutuhannya, mencapai kesejahteraan dengan kompetensi yang dikuasainya. Dan dengan demikian mampu membangun harmoni di dalam kehidupannya, karena dengan kesejahteraan yang dimiliki mampu berbagi dengan umat di sekitarnya. Demikianlah pesan suci dari Hari Raya Saraswati itu, agar kita semua bisa memaknainya, sehingga tujuan daripada kita semua menuju kebebasan, menuju moksa dapat tercapai melalui pelembagaan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sarwa jiwa sewanam prapti kajati. Melalui pelayanan kepada semua jiwa akan menuju kepada pelayanan untuk Tuhan. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh Nusantara, tadi bersama kita sudah dengarkan narasumber kita, Bapak Ketut Wiguna, menjelaskan tentang makna perayaan Hari Saraswati dikaitkan dengan era modern saat ini. Dan kita sudah mendengarkan juga lantunan sloka dari Kitab Suci Bhagavad Gita oleh adik-adik remaja kita dari Provinsi Jawa Barat, Bandung. Di tengah-tengah kita sudah hadir sebagai narasumber yaitu Ibu Sayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Ibu, Om Swastiastu pemirsa TVRI dan umat sedharma seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Ibu Sayu adalah selaku Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ibu Sayu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita Pak Ketut Wiguna tentang makna Saraswati. Nah, sekarang kita berdiskusi lebih panjang lebar lagi tentang makna Saraswati. Yang pertamanya itu, nah bagaimana kita sebagai umat untuk menciptakan, mendukung agar kita bisa membentuk karakter pemuda-pemudi kita menjadi yang sesuai kita inginkan, sesuai tuntunan inspirasi dari Dewi Saraswati. Dewi Saraswati telah menganugerahkan ilmu pengetahuan bagi kita dan kita harus bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, generasi muda, anak-anak kita harus memiliki karakter yang baik. Di antaranya, yang pertama, punya rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri sehingga bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan baik dan menggali terus ilmu pengetahuan sehingga dapat selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, seorang anak harus mempunyai kesabaran, Ibu. Kenapa harus sabar? Karena kadang-kadang di dalam proses belajar banyak kesulitan yang ditemukan sehingga kesabaran ini akan menjadikan anak kita tetap akan belajar terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga harus tekun, jangan tergoda oleh godaan lain misalnya dengan gadget, main game dan sebagainya itu sebagai godaan yang besar juga. Jadi harus tekun. Dan yang keempat harus selalu menjadikan belajar ini adalah kebiasaan seperti kebutuhan makan misalnya. Kalau nggak belajar nggak enak gitu. Sehingga bisa semakin menggali dan yang terakhir adalah keterbukaan di dalam menerima informasi itu sendiri sehingga kita anak-anak kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira demikian Ibu. Luar biasa. Bu Sayu, sekarang bagaimana kita merayakan Hari Saraswati yang datangnya setiap 6 bulan sekali? Apakah masih relevan dengan era globalisasi saat ini perayaan Saraswati tersebut? Silakan Bu Sayu menjelaskannya. Bu, kalau perayaan Hari Saraswati itu sebenarnya adalah tujuannya supaya kita selalu ingat, selalu merasa bersyukur atas anugerah ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Dewi Saraswati. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dan sangat relevan tentunya merayakan Hari Saraswati. Karena dengan merayakan kita ingat, kita merasakan sujud syukur dan tentu harapannya adalah selalu menjadi inspirasi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ingat terus kan jadi terinspirasi nggih Bu. Dalam segala kegiatan. Dalam segala kegiatan. Ini, matur semua. Berarti perayaan Hari Saraswati sangat penting dan masih sangat relevan karena bagaimana wujud kita mengucapkan astungkara, angayu bahagia, rasa syukur kita terhadap kehadiran Dewi Saraswati yang sudah menuntun kita dengan ilmu pengetahuan menjalani kehidupan. Jadi harus kita rayakan Hari Saraswati itu dengan baik. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita diskusikan lagi. Tentu banyak sekali kegunaan daripada ilmu pengetahuan ini. Tidak hanya kepada putra-putri kita yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, semua kita yang berkegiatan akan dengan harapan menghasilkan sesuatu yang optimal, kita harus memohon kepada Dewi Saraswati agar kita dituntun dalam berkegiatan. Belajar, memasak, seni budaya, olahraga, semuanya memerlukan ilmu pengetahuan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan, silahkan. Terima kasih. Memang banyak sekali kegunaannya. Kita hampir setiap kegiatan yang kita lakukan itu dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita
lihat dari fungsi atau wujud ide Sang Hyang Widi sebagai Trimurti, kita lihat ada Dewa Brahma sebagai pencipta. Nah, ilmu pengetahuan pun demikian, kita menjadi bisa menciptakan sesuatu sebagai kreator ya. Kreativitas kita akan berkembang dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, wujud ide Sang Hyang Widi sebagai Dewa Wisnu pemelihara. Nah, ilmu pengetahuan pun demikian, bermanfaat untuk memelihara apa yang sudah ada saat ini, misalnya teknologi yang sudah ada, kita pelihara dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dan yang ketiga, ketika semua tujuan dari ilmu pengetahuan itu sudah tercapai, maka kembali kepadanya, itu adalah fungsi dari Dewa Siwa, pelebur, maka kita harus banyak berderma di sini. Contohnya mungkin sangat banyak yang tidak bisa saya uraikan. Jadi dengan ilmu pengetahuan kita menjalani kehidupan ini terinspirasi juga dari Trimurti ya. Nah, mungkin Ibu kita sudah nyampe ke penghujung acara program Mimbar Agama Hindu. Silahkan simpulkan sedikit tentang makna yang kita tampilkan, kita wacanakan, diskusikan pada saat ini, silahkan. Baik Ibu, dari apa yang sudah kita diskusikan, bahwa ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Dewi Saraswati itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, dan juga selain itu ada tantangan yang harus kita lewati, dan kita juga harus punya keteguhan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan itu, dan salah satunya adalah dengan cara merayakan dan bersyukur kepada Dewi Saraswati, sehingga kita selalu terinspirasi oleh beliau dalam setiap tindakan yang kita lakukan, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, dan dalam setiap pikiran yang kita miliki untuk dikembangkan. Matur semua Bu Sayu atas penjelasannya. Pemirsa Televisi Republik Indonesia, demikian tadi perbincangan kami dengan Bu Sayu tentang Hari Saraswati, bagaimana kita memaknainya. Dan saya berpesan kepada adik-adikku, saya pernah membaca dan saya lantunkan setiap hari. Boleh kita memohon agar kita terinspirasi setiap saat dengan mantra yang singkat, misalnya Om Aim Saraswati Namaha, atau bisa dengan mantra yang lebih panjang yang sudah diajarkan oleh guru-guru agama di sekolah. Om Saraswati Namostubhyam Warade Karma Rupini Widyaram Karisami Sidir Bawantu Mesadam. Pemirsa televisi, demikianlah program Mimbar Agama Hindu pada kesempatan yang berbahagia ini dari Pura Wira Satya Akase Lanut Sulaiman Bandung. Kita tutup program Mimbar Agama Hindu dalam kesempatan ini dengan puja Pramasanti. Om Santi 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 Om.